Hey, oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Donghua Tomb of Fallen God episode ke-24 dan 25 ya guys ya. Nah, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya di mana Chenan menyelinap ke perpustakaan untuk mencari kitab sutra Tian Yuan dan hampir ketahuan oleh Mengkeer. Demi menghindari Mengkeer, Chenan terpaksa sembunyi di kamar asrama putri hingga membuatnya jadi bulan-bulanan seluruh penghuni asrama. Lolos dari kejaran penghuni asrama, Chenan lalu dihadapkan dengan anggota 3 penjahat musim yang diam-diam melakukan penyerangan di tengah hutan. Seperti istilah keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya ya guys ya. Kebalik ya. Nah, di episode kali ini kita akan lihat bagaimana upaya Chenan dalam menghadapi serangan Zhongyang serta bagaimana dia digosipkan memiliki hubungan asmara dengan Mengkeer. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja tuh kita terobos. Melihat kemunculan Zhongyang yang tiba-tiba, Chenan tentu merasa sangat terkejut, terlebih lagi napas spiritual orang itu tidak bisa terdeteksi sama sekali. Namun meski demikian, Chenan langsung sigap bertindak dan melancarkan aksi baku hantamnya dalam melawan Zhongyang. Selama baku hantam berlangsung, Chenan sempat dibuat keheranan bagaimana bisa kekuatan lawannya itu menjadi lebih kuat setelah mengalami regenerasi dari luka-luka yang dia alami. Tak mau situasinya terus seperti itu, Chenan memutuskan untuk menggunakan jurus pamungkas, yaitu dengan mengandalkan kekuatan busur Hoi. Namun tepat ketika Chenan merasa sudah mengalahkan lawannya, tiba-tiba tiba-tiba saja Zhongyang malah bangkit lagi, di mana kali ini dia benar-benar menunjukkan tubuh aslinya di hadapan Chenan. Pertempuran pun kembali berlangsung sengit hingga perlahan membuat Chenan hampir kewalahan dalam menahan serangan Zhongyang. Ketika situasi Chenan membuat Zhongyang merasa sudah menang, tiba-tiba saja Chenan bangkit kembali dan siap menggempur balik Zhongyang dengan busur Hoi-nya. Tanpa menunda lagi, Chenan langsung melesatkan anak panah busur Hoi hingga membuat Zhongyang harus menggunakan teknik klon tubuh untuk menghindarinya. Ketika busur Hoi gagal mengenai tubuh Zhongyang, Chenan tentu langsung memutar otak supaya bisa menemukan tubuh asli Zhongyang di antara tubuh-tubuh kloningannya. Dan karena penggunaan busur Hoi dirasa tidak akan bisa mempan untuk melukai tubuh asli Zhongyang, Chenan lantas memutuskan untuk menyimpan saja busur tersebut dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan tubuh kloningan Zhongyang. Dengan segenap tenaga yang tersisa, Chenan menahan semua gempuran dari Zhongyang hingga akhirnya akibat dari gempuran barusan, tubuh Chenan mengalami luka dan perlahan dia pun mulai kesulitan untuk menggerakkan ki dalam tubuhnya. Menyadari situasinya yang kurang menguntungkan, Chenan auto jadi pesimis dan berpikir akan kalah begitu saja di tangan ketua geng 3 penjahat musim alias Yingji Xia. Sementara Chenan merasa akan kalah, Zhongyang malah mencicipi marjan merah yang tercecer dari luka Chenan dan menyimpulkan bahwa marjan merah itu memang senikmat yang diceritakan Kisi alias adik ketiganya. Masih dalam situasi yang tidak menguntungkan, Chenan tiba-tiba mendengar bisikan misterius yang memintanya untuk segera bangkit berdiri. Bersamaan dengan munculnya suara itu, kesadaran Chenan mendadak pindah ke suatu dimensi dan menyadari kalau suara itu berasal dari ilusi ayahnya. Dalam dimensi itu, ayah Chenan memberitahukan tentang cara pengolahan ki dan juga mengingatkan tentang teknik Xuan Gong milik keluarga Chen, di mana teknik tersebut sangat berguna dalam meningkatkan kultivasi dan bisa mengantarkan seseorang untuk memasuki ranah abadi. Setelah mendengar pemberitahuan itu, kesadaran Chenan kembali ke dunia nyata dan seketika menggunakan teknik tersebut untuk menyerang Zhongyang hingga akhirnya
Selesai mengalahkan Jongyang, Chenan benar-benar kehabisan energi dan menyadari kalau dia terlalu memaksakan diri dalam menggunakan teknik Xuan Gong. Sesaat setelahnya Chenan dikejutkan dengan kemunculan senior Leng Feng yang kebetulan sedang berpatroli di area itu. Begitu muncul, Leng Feng langsung menghempaskan tubuh Jongyang jauh-jauh dan meminta Chenan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dengan amat sangat terpaksa, Chenan pun menjelaskan bahwa keributan barusan merupakan urusan pribadi yang berkaitan dengan kerajaan Dongchu, dan karena itu pula Chenan meminta Leng Feng untuk tidak melaporkan keributan tersebut kepada wakil dekan. Untuk mengabulkan permintaan Chenan, Leng Feng lantas mengajukan sebuah syarat, yakni bertukar ilmu bela diri dengan Chenan di masa depan. Setelah mengatakan itu, Leng Feng lanjut patroli di area lain, sedangkan Chenan baru menyadari bahwa dirinya telah dikendalikan oleh seseorang yang sangat terobsesi dengan seni bela diri. Selang beberapa detik, Chenan pergi meninggalkan area hutan, dan tanpa ia sadari muncullah sesosok pria misterius yang datang untuk mengambil tetesan marjan merah milik Chenan. Sekarang, scene berpindah ke tempat lain di mana si bayi naga Dongdong sedang digantung Mengkeer dan diminta untuk memberikan keterangan terkait upaya penyelinapan di perpustakaan tadi malam. Meski awalnya Dongdong bersikeras tidak memberitahu siapa yang menyelinap di perpustakaan, pada akhirnya dia keceplosan sendiri saat tidak sengaja menyebut nama Chenan di depan Mengkeer yang ternyata sangat mengerti bahasa naga. Begitu sadar sudah keceplosan, Dongdong cepat-cepat mengarang cerita bahwa Chenan bukan ingin menyelinap ke perpustakaan, melainkan hanya ingin melihat Mengkeer. Demi membuat Mengkeer percaya karangan ceritanya, Dongdong bahkan menambahkan bahwa sebenarnya Chenan diam-diam naksir Mengkeer sejak pertama kali bertemu di sebuah penginapan. Mendengar perkataan Dongdong, Mengkeer justru jadi mencurigai semua perilaku Chenan dan menduga kalau pemuda itu sengaja memanfaatkan dirinya untuk masuk ke Akademi Shenlan. Namun terlepas dari pemikiran itu, Mengkeer akhirnya memutuskan untuk pura-pura tidak tahu sembari diam-diam mengamati perkembangan sikap Chenan terhadap dirinya. Dia bahkan meminta Dongdong untuk tidak memberitahu Chenan terkait percakapan mereka saat itu. Selain meminta Dongdong untuk merahasiakan percakapan, Mengkeer juga meminta dua temannya untuk ikut merahasiakan semua hal yang disampaikan Dongdong. Namun entah bagaimana ceritanya, percakapan antara Dongdong dan Mengkeer itu berubah jadi berita viral yang menyebutkan bahwa murid populer bernama Chenan naksir berat kepada Mengkeer. Saking viralnya, gosip itu sampai terdengar oleh Kai Wen dan tentu saja membuat dia sangat cemburu sekaligus semakin benci terhadap Chenan. Sementara Kai Wen dibuat cemburu buta, Chenan justru tampak sedang memulihkan diri dari segala macam luka yang timbul selama bertempur melawan Jongyang. Saat sedang fokus-fokusnya memulihkan diri, Chenan tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Cuyu yang saat itu meminta penjelasan terkait gosip yang sedang viral dan juga meminta penjelasan terkait kesalahan Chenan yang memasuki kamar asrama putri. Namun belum sempat Chenan memberikan penjelasan secara detail, dia malah mendadak pingsan akibat napas spiritualnya yang sedang kacau. Pingsannya Chenan membuat Cuyu dan Guan Hao jadi bertanya-tanya musuh mana yang telah berani menyebabkan luka parah kepada Chenan. Demi mencari tahu siapa musuh itu, Cuyu telah meminta bantuan Dongfang untuk membuat wakil dekan bersedia memeriksa kondisi Chenan saat ini. Dari pemeriksaan tersebut, mereka akhirnya mengetahui bahwa luka yang dialami Chenan berasal dari teknik bela diri pemuja bulan alias kerajaan Baiyu. Berdasarkan fakta itu, Cuyu lantas menyimpulkan kalau musuh yang membuat Chenan terluka adalah orang-orang utusan Renjian, si putra mahkota kerajaan Baiyu.
Selepas membahas siapa musuh yang melukai Chenan, Chuyu dan Guan Hao lanjut membeli obat-obatan yang akan dipergunakan dalam mengobati Chenan. Namun karena obat-obatan yang dicari merupakan resep lama, penjaga toko malah merekomendasikan jenis obat lain yang lebih kekinian dan dipercaya lebih manjur dalam mengobati luka dalam. Meski demikian, Chuyu dan Guan Hao tidak tertarik untuk membeli jenis obat tersebut dan tetap meminta penjaga toko untuk memberikan jenis obat sesuai resep yang mereka bawa. Mau tidak mau, penjaga toko itu pun menyiapkan obat yang diminta terlebih setelah mengetahui kalau resep itu merupakan rekomendasi Dongpang. Selain menyiapkan obat yang diminta, penjaga toko juga menawarkan produk skincare kepada Chuyu, tetapi hal itu justru malah menyebabkan keributan besar di tempat tersebut, di mana ada seorang pembeli yang tidak rela membiarkan produk skincare itu jatuh ke tangan Chuyu, sehingga terjadilah aksi baku hantam dalam memperebutkan produk tersebut. Setelah beberapa waktu saling serang, Chuyu yang berhasil mempertahankan produk skincare itu lantas meminta lawannya untuk meminta maaf, tetapi pembulu itu malah menolak dan makin menjadi-jadi dalam melawan Chuyu. Di tengah aksi saling serang itu, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Dongpang yang seketika melerai konflik antara Chuyu dengan pembeli itu. Tidak hanya melerai, Dongpang juga memberitahukan Chuyu terkait identitas pembeli itu yang ternyata merupakan utusan dari Akademi Xuanwu. Menambahkan penjelasan lagi, orang utusan itu juga turut serta menjelaskan bahwa dirinya adalah Marquis Shenwu dari kerajaan Chenyin. Namun meski sudah mengetahui identitasnya, Chuyu masih tidak bersikap lunak dan malah menantang utusan itu untuk meminta maaf kepadanya duluan. Karena tidak setuju, aksi baku hantam di antara mereka pun kembali berlanjut. Pada sesi baku hantam kali ini, Chuyu sempat menghancurkan senjata pusaka lawan sehingga hal tersebut membuat dia harus terkena serangan balasan berupa telapak tangan beracun. Dimana jika Chuyu sampai meninggal karena racun tersebut, maka dipastikan tidak akan ada yang menyadari kalau telapak tangan beracun merupakan metode kejam dari jalan kehancuran. Begitu sadar terkena telapak tangan beracun, Chuyu cepat-cepat melepaskan tangannya dan sengaja menendang itu hingga terlampau jauh kena mamam. Berhubung tendangan Chuyu membuatnya kalah telak, murid utusan bernama Marquis itu memutuskan untuk pergi, terlebih lagi setelah mengetahui bahwa Dongfang tidak berdiri di pihaknya. Sementara itu Chuyu sendiri berniat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mengajukan diri supaya diadili. Namun bukannya segera diadili, sikap Chuyu malah mendapat dukungan dari Dongfang sehingga hal itu membuat Chuyu menjadi lega. Pada saat yang sama Chuyu juga mulai merasakan bahwa efek dari telapak tangan beracun mulai bereaksi di tubuhnya. Kembali kepada Chenan, saat ini dia masih dalam proses penyembuhan dan merasakan betapa ajaibnya pil 9 putaran dahuan yang ternyata bisa menormalkan napas spiritualnya hanya dalam 2 hari. Selain itu, Chenan juga mulai berencana untuk menguasai teknik pembalikan Xuan Gong sesegera mungkin supaya bisa siap menghadapi geng Yingji Xia dalam kapan saja. Terlepas dari rencana itu, Chenan kini mendapati Gyokrui mulai bereaksi dan memindahkan kesadarannya ke dimensi antah berantah. Dalam dimensi itu, Chenan dapat mengenali bahwa dimensi tersebut merupakan alam ilusi yang pernah muncul sewaktu di hutan gunung peninggalan, tepatnya saat mencari potongan tulang dewa. Dalam dimensi itu juga Chenan kemudian melihat penampakan perang yang terjadi antara seorang dewa dan iblis. Setelah mengamati beberapa saat, Chenan akhirnya dapat menyimpulkan bahwa alam ilusi itu merupakan ruang spasial kesadaran ilahi Gyokrui, di mana ruang spasial itu mampu merekam kesadaran Dewa Agung yang telah meninggal puluhan ribu tahun lalu.
Masih sambil mengamati memori kesadaran Dewa Agung, Chenan menjadi bertanya-tanya terkait penyebab terjadinya perang Dewa dan Iblis 10.000 tahun lalu. Namun belum sempat mendapatkan jawaban, Chenan malah semakin dibuat terkejut ketika giok Ruyi yang tertanam di tangannya mulai bereaksi lagi dan membuat keberadaannya diketahui oleh Dewa dan Iblis yang sedang baku hantam. Ketika Chenan mulai jadi incaran sang Iblis, tiba-tiba saja giok Ruyi keluar dari tangan Chenan dan berpindah ke tangan Dewa Agung. Dengan giok itu, Dewa Agung kemudian memusnahkan sisa kesadaran iblis tersebut hingga tidak bersisa. Usai memusnahkan kesadaran iblis jahat, Dewa Agung lantas memberitahukan bahwa masuknya Chenan ke alam ilusi itu bukan suatu kebetulan, melainkan karena Chenan telah mendapatkan pengakuan dari giok Ruyi. Tidak hanya itu, Dewa Agung juga meminta Chenan untuk menemukan artefak miliknya yang lain, yaitu Armor Xuanwu. Dia juga memperingatkan jika artefak itu sampai jatuh ke tangan Tau Kehancuran, maka konsekuensinya akan sangat buruk. Bersamaan dengan itu, sisa kesadaran Dewa Agung perlahan menghilang, sedangkan kesadaran Chenan kembali ke dunia nyata. Baru saja kembali ke dunia nyata, Chenan tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Guan Hao yang sangat tergesa-gesa untuk menemuinya. Begitu melihat Chenan, Guan Hao langsung melaporkan bahwa saat ini Cuyu sedang keracunan akibat terkena telapak tangan beracun dari Tuan Utusan Akademi Xuanwu. Mendengar kabar buruk semacam itu, Chenan bergegas untuk menyelamatkan nyawa Cuyu, sedangkan Cuyu sendiri sudah mulai kewalahan dalam menahan efek racun telapak tangan yang sangat kuat. Chenan, waduh, ternyata Chenan sudah dapat pengakuan dari giok Ruyi untuk jadi pemilik barunya. Dengan dimilikinya giok Ruyi itu tuh, kekuatan Chenan nanti pasti akan meningkat pesat dan kemungkinan bisa mempermudahnya dalam memasuki ranah abadi ya guys ya. Nah, di episode selanjutnya kita akan lihat bagaimana sih telapak tangan beracun itu mempengaruhi kesadaran Cuyu hingga nyaris membuatnya. Nah, kita juga akan lihat bagaimana upaya Chenan dalam menyelamatkan Cuyu dan menyembuhkannya dari racun telapak tangan Marquis.